Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Power Breakfast. Kini kita ada di segmen Create Up. Industri kreatif di dalam negeri semakin menunjukkan tajinya. Media sosial dan berbagai fasilitas pendukung yang tersedia membuat industri kreatif terus mendobrak batasan kreativitas. Industri kreatif saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial atau platform online menjadi primadona dalam industri kreatif saat ini, yang dipenuhi dengan konten-konten menarik dan unik. Beragam sosial media mulai dari Instagram, TikTok, hingga platform YouTube kini diperoleh ataupun dipenuhi oleh berbagai konten-konten menarik yang merupakan hasil dari industri kreatif masyarakat Indonesia. Nah, potensi industri kreatif sangat besar di Indonesia, apalagi saat ini dengan adanya dukungan saluran yang mumpuni. Lebih jauh, tren industri kreatif dinilai akan terus semakin besar dan masuk dalam berbagai bidang. Misalnya dalam promosi, di mana sedikit yang menggunakan cara konvensional dan lebih banyak yang memilih melalui industri kreatif. Oke, kalau ngomongin soal industri kreatif kayaknya nggak ada habisnya dan batasannya kayaknya setiap waktu itu terus didobrak dengan kreativitas yang luar biasa. Betul sekali. Ya, ini yang membuat dunia menjadi lebih berwarna. Betul tentunya. sekali. Sesuatu yang mungkin tidak kita alami di saat ini, tetapi Ya. bisa kita lihat dari media sosial misalnya, yang merupakan juga hasil dari industri kreatif ya. Oke, bicara soal industri kreatif, kita sekarang sudah terhubung dengan Mas Arief Susanto. Beliau adalah founder dan CEO dari Dus Duk Duk. Apa kabar, Duk, Mas ya. Arief? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak, Iya. Mas. Ini namanya lucu banget ya. Sebelum kita spesifik bicara mengenai industri kreatif di Indonesia, Dus Duk Duk ini startup apa? Mungkin Anda bisa sampaikan. Oke, ya. Jadi Desduduk ini adalah startup industri kreatif yang mengeksplorasi material kardus untuk beberapa macam produk, mulai dari furniture, dekorasi event, dekorasi interior, sampai produk anak-anak, sampai ke kemasan dari kardus juga. Jadi kita concernnya adalah mengeksplorasi material kardus untuk beberapa macam produk, mau produk-produk kreatif juga tentunya. Itu sih, Mas. Oke, kenapa diberi nama Dus Duk Duk? Kenapa bukan Dus berdiri atau apa gitu? Iya, jadi Dus Duk Duk ini sebenarnya nama yang terbesit dari produk pertama kita gitu. Jadi produk pertama kita justru adalah furniture. Jadi kita bikin kursi dari material kardus yang kekuatannya bisa sampai 380 kg gitu kan. Nah, semuanya terbuatnya dari material kardus, 100% terbuat dari material kardus tanpa bahan perekat, tanpa bahan penguat gitu. Jadi namanya dari Dus Duk Duk, jadi kardus untuk duduk sebenarnya dari kata-kata itu. Oke, ini juga kalau dilihat dari hal yang kemudian sudah dibuat begitu ya, tidak hanya kemudian soal yang furniture, tapi ada juga cardboard atau pop-up board yang kemudian ini didesain dan ini lucu banget dan jatuhnya masuknya ke dunia dekorasi gitu. Nah, menurut Mas Arief sendiri sebetulnya industri dekorasi di Indonesia itu seberapa menarik sih secara bisnis? Iya, nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi semangat dan optimisme kami juga untuk mengembangkan bagaimana dekorasi-dekorasi di Indonesia. Kalau saya melihat Indonesia sendiri kan negeri yang sangat kreatif gitu ya, dari Sabang sampai Merauke sangat luar biasa kreatifnya gitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang craft, tentang kerajinan, itu juga sudah tidak perlu ditanyakan lagi gitu, termasuk juga dekorasi. Nah, dekorasi-dekorasi yang seperti apa sih yang sebenarnya sangat disukai oleh pasar? Salah satunya adalah dekorasi-dekorasi yang mengeksplorasi bagaimana kebudayaan Indonesia itu sendiri gitu kan. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi produk-produk kita pun juga ke depan, bagaimana kita mengeksplorasi dekorasi-dekorasi dengan material kita, material kardus tentunya, tapi bagaimana memberikan unsur-unsur yang sesuai dengan Indonesianya gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu hal bagaimana Indonesia sendiri itu bisa ditopang dengan budaya-budaya atau mungkin usaha-usaha dekorasi yang sangat mumpuni. Dilihat sendiri, kalau kita melihat sebenarnya kan beberapa brand-brand luar sekarang sudah melihat dekorasi-dekorasi Indonesia ini menjadi salah satu hal yang penting. Terlihat dari beberapa brand-brand yang kita handle itu juga brand-brand yang kelasnya bukan brand kelas nasional aja, tapi brand-brand kelas internasional pun juga iya gitu. Mas gitu. Arief, ya. Apakah dari Dus Duk Duk ini sendiri melibatkan pihak ketiga atau memang semuanya itu disiapkan oleh manajemen dari Dus Duk Duk? Nah, ini menariknya. Jadi kita memang
kalau melihat dari brand kita sendiri Dus Duk Duk itu, kita memang spiritnya salah satunya adalah berkolaborasi gitu kan ya. Kalau untuk material kardusnya sendiri, kita memang sudah bekerja sama dengan vendor material kardus gitu. Jadi kita bekerja sama dengan pabrikan kardus yang kita juga turut serta mengeksplorasi material kardus secara kualitasnya lebih baik lagi, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan material kardus tersebut bisa digunakan sebagai produk dekorasi yang menarik gitu. Kemudian untuk desainnya itu memang semuanya di kita, di Dus Duk Duk sendiri, kemudian perakitannya juga di Dus Duk Duk, terus kemudian pemotongannya juga kita bekerja sama dengan vendor. Jadi kita bisa dikatakan ini perusahaan yang benar-benar berkolaborasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya juga gitu. Supaya manfaat ekonominya nggak hanya ada di satu tempat aja, tapi ke tempat-tempat yang lain begitu ya. Oke, tadi saya tertarik dengan apa yang Anda tadi sampaikan. Ada produk furniture terbuat dari kardus coba. Dan ini kekuatannya sampai dengan 350 kg, betul? Iya, betul. Oke, nah itu gimana kok bisa gitu? Emang bisa kardus dibikin produk furniture? Dan market seberapa aware sih dengan produk furniture berbahan dasar kardus ini? Iya, nah ini sangat menarik sebenarnya ketika kita membicarakan produk furniture dari material kardus gitu. Apalagi belakangan ketika Olimpiade ini kan ada tempat tidur dari Jepang yang terbuat dari material kardus juga gitu kan ya. Nah sebenarnya kita justru malah sudah membuat furniture ini dari 2013 gitu. Dari pertama kali Dus Duk Duk berdiri, kita sudah membuat kursi dari material kardus ini dengan kekuatan yang luar biasa kuat itu dari tahun 2013. Baik, gitu. Mas Bahkan Arif. kalau kita melihat pasarnya ya sampai hari ini kita masih berdiri, masih banyak yang bisa menikmati produk kita, itu salah satu pembuktiannya juga gitu. Biasanya ini untuk bisa untuk permainan kah atau memang hanya untuk event gitu, dan biasanya event-event seperti apa sih yang paling banyak Jadi klien sejauh ini klien gitu ya? dari Dus Duk Duk? Iya. Jadi kalau klien kita justru dari yang permanen sampai yang tidak permanen itu ada gitu ya, atau eventual gitu. Kalau yang permanen justru malah untuk butik, terus kemudian untuk kafe tematik gitu, mereka sangat senang untuk membuat furniture mereka dari material kardus sebagai gimmick gitu kan ya. Terus kemudian kalau eventual biasanya event-event talk show gitu dari beberapa acara-acara yang diadakan baik itu pemerintah maupun acara-acara brand swasta gitu. Nah itu menjadi salah satu klien-klien kita juga. Oke, daya tahannya berapa lama sih untuk furniture yang permanen ya? Karena kali ini terbuat dari kardus gitu, atau ada terms and conditions-nya, misalnya untuk furniture yang terbuat dari kardus ini nggak boleh kena air gitu misalnya. Nah ini menariknya juga sih Mas ya. Jadi di kantor kita sebenarnya meja kerja saya pun juga dari kardus, ruang tamu kita pun juga dari kardus, bahkan meja tim kita pun juga semuanya terbuat dari material kardus gitu. Kalau ditanya berapa lama kekuatannya, meja kerja saya ini aja sudah dari tahun 2014-2015 gitu. Jadi bisa dibayangkan 5-6 tahun kekuatannya gitu kan ya. Nah itu menjadi salah satu bukti juga bahwa ternyata material kardus itu tidak serapuh yang dibayangkan gitu kan ya. Dan kalau kita melihat sendiri ternyata dari material kardus yang kita gunakan pun juga dengan adanya klien-klien yang menggunakan produk-produk kita pun gitu, pada akhirnya itu yang menjadi salah satu pelatih atau menjadi salah satu pembuktian bahwa material kardus juga sangat bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ya, secara harga perbandingannya dengan furniture yang terbuat dari kayu seperti apa perbandingannya? Saya penasaran nih, tapi setelah jeda berikut ini ya, karena kita harus jeda. Dan bisa tetap di Power Breakfast, setelah jeda kami akan segera kembali. Kembali di Creative dan kita masih berbincang bersama Mas Arif Susanto. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Dus Duk Duk. Mas, melanjutkan apa yang tadi saya sempat tanyakan sebelum jeda. Secara harga dibandingkan dengan furniture yang kayu itu berapa sih? Jauh nggak bedanya? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, bisa dikatakan kalau untuk furniture itu range-nya dari 250 sampai until up. Jadi kita juga melihat kuantitas dari furniture yang dipesan oleh klien-klien kita juga gitu sih. Oke, kalau kebanyakan bahan dasarnya yaitu kardus sendiri tadi ini adalah recycle atau seperti apa? Iya, nah ini menariknya juga gitu ya. Jadi
banyak orang yang mengira bahwa material kardus itu hanya menebang dari pohon gitu mungkin ya. Nah ini menjadi salah satu value yang sebenarnya kita banyak ceritakan ke banyak orang juga. Bahwa sebenarnya material kardus itu banyak dibuatnya itu justru malah dari sampah. Kemudian ada mungkin campuran-campuran dari material kayu, tapi kayunya pun dipilih dari material kayu yang sudah siap untuk ditebang gitu. Jadi memang ada beberapa proses-proses di mana material kardus ini sendiri sebenarnya adalah material yang cukup ramah lingkungan, hampir sama seperti ketika awal kita kenapa sih kok memilih material kardus gitu kan ya. Nah ini menjadi salah satu spirit kita juga bahwa kita harus ada nih salah satu material ramah lingkungan yang lain. Kalau kita melihat kan biasanya furniture terbuat dari material kayu, berarti kita kadang-kadang harus memotong kayunya itu sendiri. Atau mungkin bikin dekorasi dari styrofoam gitu kan ya. Nah itu hal-hal yang semacam itu yang menjadi ketertarikan saya untuk mengeksplorasi material kardus untuk biar lebih ada material-material yang lebih ramah lingkungan lagi untuk diperkenalkan ke masyarakat gitu sih. Oke, apa yang membuat Mas Arief cukup optimis bahwa bisnis ini akan sustainable? Tentunya ini berangkat dari sebuah value yang Anda kemudian tadi sampaikan. Ada kepedulian untuk menyerap produk-produk recycle, kemudian dibuat menjadi sebuah produk yang secara manfaat akan dirasakan lagi gitu ya oleh masyarakat. Apa yang membuat Mas pede bahwa bisnis ini akan sustainable gitu? Ya, nah ini menariknya sih, menariknya juga untuk mengeksplorasi bisnis kardus gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin banyak sekali konotasi-konotasi negatif gitu kan ya dari material kardus, kardus itu sampah mungkin atau bahkan mungkin ada lagu lelaki kardus gitu kan. Tapi justru malah itu yang membuat kita optimis bahwa dari tahun 2013 sampai sekarang ini pun gitu di masa pandemi sekalipun kita berusaha untuk terus mengeksplorasi, menginovasi, mengkreasikan si material kardus ini untuk berbagai macam lini produk gitu. Bahkan kalau kita bisa menceritakan banyak hal apa yang bisa kita buat gitu, ternyata banyak sekali gitu produk-produk yang bisa kita kreasikan lebih luas lagi gitu. Itu yang menjadi salah satu optimisme kita. Mas Arief, mungkin hal ini juga Wiki yang dilihat oleh Forbes karena Mas Arief ini masuk dalam jajaran Forbes di bawah usia 30 tahun. Itu tahun berapa sih? Tahun 2020. Wow, luar biasa. Rasanya seperti apa dan sumbang siapa yang Mas Arief berikan sehingga Forbes bisa memasukkan Mas Arief dalam jajaran tersebut? Ya, nah justru ini juga salah satu hal yang menjadi proses kita, kenapa kita menjadi sangat optimis untuk membesarkan Diskutu gitu ya. Di tahun 2020 saya memang tidak pernah kepikiran untuk mendaftar, tidak kepikiran untuk mendapatkan penghargaan tersebut sama sekali gitu kan ya. Justru malah saya berpikir bahwa ya saya bagaimana memaksimalkan material kardus ini untuk menjadi sesuatu dan berimpact untuk orang-orang di sekitar kita, baik untuk tim kita maupun untuk klien kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang lainnya gitu. Jadi justru malah kita memaksimalkan bagaimana produk-produk yang kita buat, kita bikin produksi furniture-nya semakin lama semakin bagus, kita bikin dekorasinya semakin lama semakin bagus juga gitu dengan produk-produk kreativitas kita yang semakin bagus, dan ternyata itu yang ditangkap mungkin oleh Forbes sehingga mereka memberikan penghargaan tersebut ke kami gitu. Mas Arief, yang dilakukan untuk terus mengeksersis insting Mas Arief untuk tetap kreatif gitu, apa aja sih yang dilakukan? Karena kan secara ide ini kayaknya terus bermunculan gitu, mendobrak batasan-batasan kreativitas. Apa yang dilakukan untuk men-trigger itu untuk tetap kreatif? Nah, ini juga menjadi salah satu spirit saya secara pribadi gitu. Saya sering sekali menyampaikan bahwa Indonesia tuh banyak sekali UMKM kreatif. Justru saya sangat terinspirasi juga bagaimana UMKM itu membuat produk-produk mereka dengan kualitas yang sangat bagus gitu kan. Tapi ada salah satu hal yang menurut saya menjadi salah satu kekurangan, di antaranya adalah bagaimana mereka mensustainability-kan sebuah produk tersebut menjadi bisnis yang berkelanjutan gitu kan. Nah inilah yang menjadi spirit saya untuk bagaimana saya mencari gagasan, mencari ide, mengembangkan bisnisnya Diskutu itu secara terus-menerus itu, bagaimana menggabungkan antara keilmuan desain dan keilmuan entrepreneur itu secara kolaborasi dua ilmu tersebut. Makanya kita sering menyampaikan bahwa Diskutu itu adalah salah satu bisnis yang bisa dikatakan ya desainpreneur gitu kan ya, desain dan entrepreneur gitu, seperti itu. Mas Arief, terakhir nih, ada quote nggak dari Mas Arief yang mungkin menjadi semacam kunci kesuksesan gitu?
Nah, ini yang sering sekali saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, baik di UMKM ataupun di teman-teman pengusaha yang lainnya, bahwa dus dugduk ini bisa dikatakan saya memulainya kan dari sejak kuliah gitu kan ya, dari sejak kuliah terus kemudian sampai sekarang gitu, hampir 8 tahun setengah lebih gitu untuk mengembangkan si material yang dikira tidak bermanfaat gitu kan ya, tapi justru malah kita berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan itu. Jadi pesannya mungkin lebih ke start small, think big, action now, and make impact gitu. Jadi kita melangkahnya dari hal kecil dulu, kemudian berpikirnya besar, mengusahakannya dengan besar, tidak menunggu-nunggu setelah lulus kuliah, tapi pada waktu masih kuliah terus berusaha sampai akhirnya bisa berimpact untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, semoga terus dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan juga dunia kreatif di Indonesia. Mas Anies, terima kasih sudah bergabung bersama kami, tetap kreatif dan semangat selalu. Sampai jumpa. Sampai berjumpa lagi. Wah, luar biasa. Semoga juga selalu menginspirasi pemuda-pemuda tanah air untuk bagaimana bisa berkreasi dan menghasilkan tentunya ya. Baik pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast dan lindungi keluarga Anda dari penularan COVID-19. Ya, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagi informasi dan strategi investasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Dan see you in the morning.